Bang, pertanyaan selanjutnya. Bang, bagaimana... Oh, sorry. Bang, mending saya itu rajin open mic keliling, rutin gitu. Atau mending langsung aja rajin daftar ikut lomba. Kan sekarang kan mungkin pikirannya banyak lomba online gitu kan, Bang. Jadi mungkin sekalian kalau mau cari jam terbang gitu, mending saya open mic atau langsung ikut lomba supaya dapat duit gitu orientasinya juga. Tolol banget yang nanya, pengen gue tempeleng. Kan lu kan ikut lomba karena lu lucu. Kalau lu belum lucu, ngapain lu ikut lomba, tolol? Tolol banget sih. Saya open mic keliling-keliling atau saya lomba aja dan menang? Lah, gimana bisa menang kalau lu gak lucu, tolol? Lu tuh tolol banget. Gue sering banget ketemu orang-orang kayak gini di Suci. Sering bener. Lagi pada nunggu sebelum masuk ke ruang audisinya, pada duduk-duduk. Udah pada siap belum? Udah bang, gitu. Udah ada joknya? Udah ada bang. Lucu nggak bang? Lucu nggak? Lucu bang, gitu. Tahu dari mana lucunya? Udah pernah dicoba? Belum bang. Nah terus, aduh gue bingung deh bener. Sampai hari ini, gue tuh sering banget ketemu sama orang yang ikutan Suci, bawa joke, dia bilang joke-nya lucu. Gue tanya udah pernah dicoba atau belum? Dia bilang belum. Terus gue tanya, lah terus lu tahu itu lucu atau enggak dari mana? Ya menurut saya lucu. Tapi kan lu stand up bukan untuk lu kan stand up untuk orang. Kalau lu stand up untuk lu, ya nggak usah naik panggung. Tapi karena lu naik panggung dan lu ketemu orang, lu stand up untuk orang. Jadi orang yang harus bilang itu lucu. Jadi open mic dulu sebelum Anda ikut lomba. Ikutan Suci, ikutan Suca. Perubahan wajah orang yang pede banget sama joke-nya menuju wajah ketika dia sadar joke-nya nggak kena, itu epic sekali. Di luar, udah siap belum? Siap bang. Udah ada joke-nya? Udah bang. Lucu nggak? Lucu bang. Udah dicobain belum? Belum bang. Lah terus tahu dari mana itu lucu kalau belum dicobain sama orang? Ya menurut saya lucu bang. Ya udah cobain. Naik ke atas panggung, ngelempar joke yang nggak ada yang kena, zwup, mukanya langsung, loh kok nggak lucu? Bingung gitu. Karena lu tolol. Tolol. Kesel gue. Ini adalah pertanyaan ke-14 ya? 14. Baru di pertanyaan ke-14 nih gue keluar kata tolol, karena emang banyak orang tolol di luar sana. Tolol banget sih. Beneran deh, yang bilang kita lucu tuh harus selalu penonton. Setidaknya harus selalu orang lain, nggak boleh kita. Karena kan kita pelawak, kita ngetawa, kita bikin orang ketawa gitu. Kita ngelakuin untuk orang lain. Makanya jangan nyalain penonton kalau lu nggak lucu. Nah jadi jawabannya adalah open mic dulu, keliling-keliling. Bangunlah kemampuan untuk berkomedi. Setelah kemampuan berkomedi dibangun, yang selanjutnya dilakukan adalah ngebangun reputasi bahwa lu punya kemampuan komedi. Karena kalau misalnya lu sudah punya kemampuan komedi, tapi yang tahu itu doang, masih kurang. Lu harus keliling-keliling supaya orang tahu. Gua sebagai founder yang relatif lebih open mic daripada founder lain, itu sering ketemu orang yang gua ngeliat, lucu ya nih orangnya. Gue udah 3 kali atau 4 kali ngeliat nih orang, kayaknya lucu nih. Dan karena dia lucu, akhirnya gue ajak ke acara-acaranya Comika Event. Itulah semua acara Comika Monday Market, acara-acara acara weekly yang dibikin kami. Itu kan karena gue, terutama Bari, itu ngeliat ada komika yang naik berapa kali di open mic berapa komunitas tuh lucu mulu, akhirnya diajak gitu. Nah jadi bangun dulu kemampuan komedinya. Kalau udah kebangun, bangun reputasinya bahwa lu bisa punya kemampuan komedi yang baik. Nah kalau udah reputasinya, kadang-kadang kesempatan langsung dikasih sama lu. Kadang-kadang lu dikasih kalau misalnya jalur yang berbeda di Suci juga ada tuh. Golden ticket, fast track. Tapi gitulah. Jadi kadang-kadang, terutama ketika lu di luar kota ya, misalkan audisinya cuma di Jakarta dan Surabaya, terus lu tinggalnya di Samarinda, kadang-kadang lu ditawarin, mau nggak lu ngirim video aja dari Samarinda gitu. Nanti dipertimbangkan. Karena apa? Karena yang di Jakarta udah denger reputasinya lu. Jadi tolol, open mic dulu. Nggak usah kita kompetisi, ngeblank. Nah itu juga salah satunya. Orang pikir
di kompetisi itu cuman butuh joke yang solid. Padahal dibutuhkan mental yang solid juga. Nah, mental yang solid didapatkan karena sering manggung, sering open mic. Orang banyak banget kan materi-materi yang, makanya orang suka nanya kenapa harus komunitas, apakah harus ikutan komunitas? Nggak harus, tapi kalau lu nggak ikutan komunitas, kemungkinan besar lu nggak pernah berdiri di depan orang. 70% pada ngeblank. 70% pada ngeblank di depan pada Indro, di depan gue. Kenapa? Karena lu pikir untuk ikutan suci yang penting tuh cuma joke-nya. Enggak, mental lu. Aduh, gue nggak kehitung. Selamat malam, pada Indro. Selamat malam, Bang Panji. Udah nggak bisa. Sorry. Terus cabut gitu. Terus kita kan, apaan sih ini anjing gitu. Karena mentalnya nggak kebentuk. Jadi lu keburu ngeblank. Lu pikir udah cukup joke yang solid. Itu pun lu doang lagi yang mikir joke-nya solid. Mental lu. Nah, bangun semua itu dengan open mic dulu aja. Di open mic tuh lu belajar banyak mental, belajar cara ngafalin joke lu sendiri, belajar untuk cari tahu joke lu lucu atau enggak, belajar miking. Orang kalau misalkan nggak pernah ngomong pakai mikrofon, yang tentunya akan belajar di komunitas karena sering open mic. Audisi, mulut di sini, mikrofon di sini. Emang dia ngomong pakai suara perut gitu. Ada yang gini-gini sering banget. Karena grogi. Panas. Dipikir kipas. Gue nggak ngerti tuh. Banyak banget ya kayak gitu. Ya, gue bingung ya. Gue ngomong, itu mikrofonnya diam dulu itu, jangan gini-gini. Karena grogi. Gitu-gitu. Tol tuh semua tuh. Open mic makanya. Oke. Itu jawabannya. Nah, kalau lu nggak mau tolol, pecahkan.com. Bisa beli buku ini, bisa beli notebooknya, ada kelas online-nya, dan workshop online-nya. Supaya nggak tolol. Terima kasih Sobat Tolol. Sobat tolol. Stand up Indo tolol.